Ukuran moral jangan kesenangan dirimu sendiri. Ukuran moral itu ya lihatlah orang lain dalam konteksnya sendiri. Kita yang harus memperhatikan orang lain, bukan melihat orang lain seperti aku, tapi dibalik, lihatlah aku seperti orang lain. Memposisikan aku di orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Outputnya ngaji ini ya tambahnya wawasanmu, nambah ilmu. Ini murni belajar, bukan pengajian, bukan ceramah. Outcome-nya kan ada, organisasi itu kan ada output, ada outcome, ada impact. Itu beda. Kalau output itu ya yang manfaat jangka pendek, gampang-gampangannya. Jadi misalnya ngaji ini hasilnya ya nambah wawasan keilmuan. Nanti ada outcome-nya. Outcome itu ya semoga ngaji ini misalnya manfaat untuk hidupmu, kualitas hidupmu lebih meningkat sedikit, maslahat untuk lingkungan sekelilingmu, itu namanya outcome. Agak jauh, menengah. Kalau impact itu finalnya, besarnya, jarak jauh. Kira-kira kalau memang ngaji ini sukses luar biasa, yang lahir apa kira-kira impact-nya? Banyak orang memanfaatkan hikmah-hikmah, kebijaksanaan para filosof, kira-kira hasilnya apa? Misalnya begini, ngaji ini mungkin ikut sedikit menyumbangkan lahirnya Islam yang rahmatan lil alamin misalnya. Itu impact, jarak luasnya. Jadi jangka dekatnya, outputnya itu nambahnya wawasan keilmuan kita. Tapi tidak berhenti di sini, ada outcome-nya. Outcome-nya kualitas hidupmu yang semakin meningkat, namanya manfaat. Atau mungkin lingkunganmu juga, namanya maslahat. Kemudian impact-nya, kita ikut menyumbang, membentuk wajah besar keberagamaan yang rahmatan lil alamin. Nah, itu cara merumuskan kalau kalian nanti bikin proposal proyek. Jadi biar proposalmu diterima, yang jelas outputnya, outcome-nya, terus impact-nya. Oke. Tapi kalau ngaji ini ya di luar itu tetap dasarnya adalah kita jalankan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Entah nanti hasilnya apa, ideal yang kita rumuskan apa, tetap orientasinya ke atas. Oke, malam ini kita masih di Tiongkok, ketemu tokoh terakhir dari 4 aliran besar. Taoisme, Konfusianisme, legalisme, dan malam ini kita ketemu yang terakhir, mohisme. Karena tokohnya namanya Mo. Nama aslinya sebenarnya Modi. Mo itu marganya, Di itu namanya. Cuma panggilan kehormatannya kayak semua tokoh kemarin, pakai Zi atau pakai Thu. Jadi Mozi atau Mozu. Ini kalau pakai bahasa Inggris, Mozi itu berarti Master Mo, Guru Mo. Jadi kita ketemu beliau yang berasal, yang nanti founding father-nya satu aliran namanya mohisme. Mohisme itu khas karena tidak seperti sebelumnya yang idealis. Dia agak teleologis, agak praktis, agak utilitarianistik, istilah-istilah filsafat semua. Utilitarianistik itu berarti yang dikejar manfaat konkretnya, bukan hanya teori-teorinya. Beda dengan aliran-aliran sebelumnya.
Gurumu ini masa kecilnya itu berguru juga di sekolahnya Konfusius. Meskipun nanti dia punya sekolah sendiri. Beliau ini sebenarnya dari rakyat jelata, orang biasa. Tapi yo pinter. Makanya kalian tidak usah minder. Banyak contoh yang biasa-biasa ternyata bisa juga jadi luar biasa. Ya contohnya Gurumo ini. Gurumo itu murid di antara aliran Konfusius, tapi kemudian menjadi kritikusnya Konfusius dan nanti mendirikan sendiri aliran namanya aliran Mohisme. Kelahiran kalau dari sisi waktu 479, nanti meninggalnya sekitar 381. Jadi masih di era perang kerajaan-kerajaan, perang antar kerajaan. Nanti Gurumo ini dikenal jadi penasehatnya banyak negara, sempat juga jadi menteri. Dan nanti followernya banyak, pengikutnya banyak. Pengikutnya nanti disebut kaum Mohis. Ada film yang tokohnya ini Mohis. Cuma film perang. Judulnya Battle of Wit. Yang main Andy Lau. Mungkin kalian tidak perhatian dengan detail kecil-kecil itu ya. Pokoknya ngertinya perang, terus bacok-bacokan, terus bunuh-bunuhan, ngono tok. Itu ada setting kaum Mohisnya. Karena Andy Lau itu jadi tokohnya yang berasal dari kaum Mohis, digambarkan pinter, ahli strategi. Oke, ya nanti kamu cari film lama. Kalau angkatanmu kan tidak akrab lagi dengan Andy Lau dan kawan-kawan, mungkin zaman saya. Zamanmu kan zaman sekarang yang Koreanan itu ya. Oke, kita belajar banyak kebijaksanaan luar biasa dari beliau Mozi ini. Saya awali dengan kritiknya pada Konfusianisme. Yang pertama, Mozi mengkritik Konfusianisme itu terlalu fatalistik. Kalian ngerti lah ya, fatalistik itu kalau di Islam representasinya aliran Jabariyah. Terlalu pasrah ke atas. Kemudian terlalu banyak ritual. Terlalu banyak perayaan-perayaan. Liburnya jadi banyak. Ada hari macam-macam, terlalu banyak perayaan. Termasuk yang dikritik ritual penguburan yang menghabiskan biaya banyak. Yang itu merugikan kehidupan orang kecil. Kalau bolak-balik perayaan kan bolak-balik pesta. Ya yang duitnya banyak. Yang tidak punya duit susah nanti. Apa-apa dikit ada perayaannya. Apa-apa dikit ada perayaannya. Itu yang dikritik. Dari sisi ritualistiknya. Kemudian dari sisi moralitasnya, Gurumo ini mengkritik Konfusius yang pertama, pandangan tentang ukuran moral. Ukuran moral itu kan di beberapa aliran filsafat itu dirinya sendiri. Kayak Immanuel Kant itu kan, tanyakan hatimu. Loh iya kalau hatimu beres, kalau hatimu tidak beres, tanya pada hatimu sendiri ya jawabannya ya tidak beres nanti. Ukuran moral jangan kesenangan dirimu sendiri. Katanya Mozi, kalau diri sendiri jadi tolok ukur moral, akan susah. Lahirnya apa? Judgment. Memvonis orang lain. Ukuran moral itu ya lihatlah orang lain dalam konteksnya sendiri. Kita yang harus memperhatikan orang lain. Jadi bukan melihat orang lain seperti aku, tapi kebalik, bukan melihat orang ya apa ya mun ini.
Bukan melihat orang lain seperti aku, tapi dibalik, lihatlah aku seperti orang lain. Jadi selama ini kan kita disuruh empati. Empati itu memposisikan aku di orang lain. Bukan orang lain kamu telan dalam dirimu. Kalau orang lain kamu masukkan dalam dirimu, biasanya isinya judgment-judgment. Oh dasar kamu orang males, oh dasar kamu. Itu kalau dirinya sendiri jadi ukuran, ngukur orang lain dengan dirinya, itu biasanya isinya judgment-judgment. Dibalik katanya gurumu. Jadi perhatikan orang lain seperti engkau memperhatikan dirimu. Oke, itu kritik pada Konfusius yang pertama. Tidak apa-apa, meskipun guru besar, yo boleh kan dikritik. Semakin kaya. Kalau kritik itu bagus, yang lahir apa? Semakin banyak alternatif teori, alternatif jawaban kalau ada masalah. Makanya jangan anti dengan kritik. Kalau kamu anti kritik, kamu tidak akan berkembang. Terus dikritik lagi adalah konsepnya Konfusius tentang kasih sayang dan cinta. Kalau di Konfusius kan ada levelnya cinta, itu ada hierarkinya. Cinta pada orang tua, terus cinta pada guru, terus cinta pada tetangga, terus ada levelnya. Kalau menurut guru mau ndak, cinta itu jangan di level, jangan pilih-pilih. Ya pada siapa saja sudah. Kalau kamu mencintai orang tuamu, mencintai sahabatmu, mencintai tetanggamu, perlakukan secara sama pada orang lain juga. Jangan di ranking, jangan di level. Jadi posisi, nanti Mozi ini punya konsep namanya universal love, cinta yang universal. Jadi ini 3 kritiknya pada Konfusianisme. Meskipun begitu, ini penting buat kita, meskipun mengkritik bukan berarti dalam ajaran Konfusius itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik. Kalau pas baik ya dikutip. Ada satu ketika saat ngobrol dengan temannya Zheng Zhu, Mozi ini masih ngutip pendapatnya Konfusius. Terus Zheng Zhu bertanya, engkau mengkritik Konfusianisme, tapi mengapa engkau mengutip Konfusius? Mozi menjawab, hal itu berhubungan dengan apa yang benar dan salah, dan tidak dapat diganti. Jadi kalau memang benar, ya disampaikan benar. Tidak mentang-mentang kamu ngeritik, tidak setuju dengan satu pikirannya tokoh, terus kamu anggap semua pikirannya salah. Kita banyak rugi. Peradaban itu banyak rugi karena ketika kita tidak suka satu tokoh, satu kelompok, satu aliran, terus 100% kita anti, tidak mau sama sekali menyentuh. Padahal mungkin ada bagian tertentu, ada sisi tertentu yang baik. Sikap ilmiah yang bagus itu ya yang bagian yang baik disebut baik, yang tidak ya disebut tidak. Tidak mentang-mentang sudah benci terus salah semua. Atau tidak mentang-mentang mengidolakan benar semua. Harus fair. Berani bilang iya, berani bilang tidak. Nah, itu dicontohkan oleh Mozi. Karena kita selama ini kan cara kita berlogika kan main idol, sering ad hominem, pokoknya idolanya siapa terus dianggap benar terus. Kemudian yang kamu tidak suka siapa dianggap salah terus. Nah, itu kita sering defisit di situ. Akhirnya nanti gagasan-gagasan bagus lewat begitu saja hanya karena kita tidak suka wadahnya. Kalau sudah benci sama orangnya, sama kelompoknya, terus dibuang mentah-mentah. Nah, dicontohkan oleh Mozi, jangan begitulah. Kalau yang baik ya disebut baik. Kalau bagian yang tidak baik ya sebut saja tidak baik. Kelompok ini saya suka kalau pas dia melakukan ini. Tapi kalau pas dia kayak gitu ya saya tidak suka. Kan biasa saja.
Karena biasanya kan kita debat itu, loh kamu kok ngeritik ini kan juga melakukan kebaikan-kebaikan ini toh. Oh iya, kalau pas melakukan kebaikan sip, aku setuju. Tapi ini loh yang tak kritik, yang bagian ini. Itu namanya fair. Jadi dicontohkan oleh Mozi. Tidak berarti kalau kita ngeritik terus benci, terus semuanya salah, ya enggak. Tokoh ini saya suka bagian ini, tapi ketika dia mengurusi ini, bagian yang itu saya enggak suka. Menurut saya enggak cocok, enggak pas. Nah, itu namanya fair. Oke. Cuma yang seperti ini agak berat karena kita itu biasanya sentimen dan emosinya duluan. Suka dan tidak sukanya main dulu di depan. Sehingga akhirnya yang ngomong siapa? Dia. Enggak kalau dia. Itu kita watak kita ngono mesti. Dari kelompok mana? Dari sana pasti itu. Hati-hati. Oke, you harus fair. Oke, kita lanjutkan. Inilah 10 gagasan utama. Nanti yang mau meneliti tentang mohisme ini namanya core-nya, intinya kajian filsafat yang namanya mohisme. Nanti beberapa kita bahas malam ini. Yang pertama Jian Ai. Jian Ai itu di situ disebut impartial care. Kepedulian yang tidak pilih-pilih. Ini nanti yang jadi universal love. Cinta pada siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi relasi yang paling indah, paling tinggi, paling agung, tapi tidak milih. Jadi cintaku tidak hanya untukmu, tapi untuk siapa saja. Itu universal love. Oke, kalau ada yang bilang, loh cintamu kok bercabang 2? Oh, cintaku bertabang banyak, 1000, sejuta, pokoknya pada siapa saja. Yang ngajari siapa? Mozi. Jadi, ya bukan berarti selingkuh, tapi ini cinta kemanusiaan ya pada siapa saja, namanya impartial care. Nanti kita ulas di belakang. Kemudian ada juga yang kedua, Sangxian. Sangxian itu elevating the worthy. Maksudnya apa? Ini kalau bahasa filsafat politik namanya meritokrasi. Meritokrasi itu angkatlah jadi pemimpin, jadi pengurus, jadi penguasa orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Itu namanya konsep Sangxian. Cari orang-orang yang berbakat di bidangnya, yang ahlinya. Ngurusi laut ya cari yang ahli kelautan. Ngurusi dagang ya cari yang ahli perdagangan. Itu namanya konsep Sangxian. Kemudian yang ketiga Sangthong. Sangthong itu konsep mengutamakan kesatuan, persatuan. Jadi ini prosesnya kalau dalam mohisme, kalau saya penguasa, saya harus mendengarkan suara orang-orang sampai level paling bawah. Kemudian kebijakannya diambil sesuai suara paling banyak itu tadi. Itu namanya mengutamakan kesatuan. Meskipun raja ya tidak boleh seenaknya sendiri. Nah, itu konsep ketiga. Kemudian konsep keempat, Faigong. Faigong itu anti perang, anti menyerang negara yang lain. Ini khasnya mohisme, dia anti perang. Mungkin dia capek lihat perang, karena zaman negara berperang itu kan panjang, sekian abad lebih, hampir 2000 tahun. Jadi yang keempat anti perang, yang kelima frugality in expenditure. Frugality itu sederhana, seadanya, tidak boros. Kalau butuhnya 5 ya beli 5 saja, jangan boros. Butuhnya 3 ya beli 3 saja. Yang kelima, yang keenam, Jizang. Jizang itu frugality in funeral. Funeral saya bilang tadi penguburan, karena beliau agak mengkritik tradisi pemakaman yang buang-buang uang, terlalu banyak biaya. Jadi itu dikritik. Makanya
Sebenarnya secara umum ya mengkritik ritual-ritual yang terlalu boros biaya sehingga kurang manfaatnya. Terus yang ke-7 adalah Tianzi. Tianzi itu Heaven's Will, kehendak langit. Percaya dengan ketetapan Tuhan, meskipun tidak fatalistik. Kita akan sering mencampur fatalistik kayak Jabariyah itu, hidup ini enggak. Tuhan menetapkan, tapi kita enggak boleh pasif. Nanti ini hubungannya sama negara dan pemimpin negara, itu kehendaknya Tuhan. Terus nanti kita bahas satu-satu di belakang. Minggui. Minggui itu elucidating the spirit. Elucidating itu menjelaskan, menceritakan tentang spirit. Spirit itu dunia roh, dunia spiritual, dunia gaib, dunia eskatologi. Teori-teori tentang yang gaib, surga, neraka, dan macam-macam katanya Mozi, manfaatnya banyak. Jadi kepenerimaan kita, apa bahasa Indonesianya, kesediaan kita untuk percaya bahwa ada alam gaib, itu fungsinya besar dalam hidup ini. Macam-macam nanti beliau menjelaskan di belakang. Jadi orang yang tidak percaya dengan dunia spirit, dunia roh, dunia eskatologi, itu kan berarti bayangannya hidup itu selesai sekarang di dunia ini saja. Tidak ada dimensi lain di balik dimensi ini. Itu banyak kurangnya sebenarnya. Kepercayaan pada yang gaib itu manfaatnya besar. Makanya kalau dalam Al-Quran kan ayat-ayat awal Al-Baqarah itu kan di antara cirinya orang beriman ya percaya pada yang gaib. Terus kemudian mohisme juga yang ke-9, mungkin saya tidak tahu kalian setuju apa tidak. Mengkritik musik. Jadi yang mengharamkan musik sekarang punya teman. Ya, filosofnya namanya Mozi. Nanti ada alasannya kenapa beliau tidak suka musik. Karena zamannya memang butuh untuk itu, katanya Mozi. Dan yang terakhir, against fatalism, anti fatalisme. Yang tertarik mungkin bikin skripsi apa tesis tentang mohisme, pilih tema-tema itu, sambungkan dengan konteks hari ini. Itu 10 gagasan utamanya mohisme. Oke, kita bahas ya sekarang satu-satu. Yang pertama, universal love tadi, impartial care. Kenapa sih kok harus mencintai semua orang? Katanya Mozi, problem etis manusia itu adalah sikap pilih-pilih dalam kasih sayang. Sumbernya konflik, sumbernya masalah dalam kehidupan kita, katanya Mozi, adalah bukan kita tidak punya cinta, cuma kita milih-milih yang kita cintai siapa, yang kita benci siapa. Disitulah nanti akarnya konflik. Bukan kita tidak punya kasih sayang, punya kok orang. Cuma yang dicintai itu saja, yang lain dicuekin. Itu biasanya sumber konflik. Saya hanya suka ini, tidak suka itu. Saya hanya milih kelompok ini, kelompok lain pasti salah, jadi saya tidak suka. Problem utamanya ini dalam hidup. Jadi kalau ada yang bilang manusia modern atau hidup kita hari ini itu krisis cinta, sebenarnya enggak. Kamu punya cinta, agak susah orang enggak punya cinta sama sekali, hanya saja kamu milih-milih. Yang kamu cintai siapa, yang tidak siapa. Aku mencintai yang ini tapi tidak yang itu. Kalau temanku yang ini aku suka, tapi kalau yang ini enggak. Problemnya di situ. Kalau zaman itu, zaman Mozi, akarnya tradisi Tiongkok yang punya keterikatan sangat kuat pada keluarga dan suku. Ya kalau hari ini mungkin suku itu ya aliran-aliran, madhab-madhab.
Kalau keluarga zaman dulu marga-marga. Jadi fanatik di situ. Sampai kan muncul semboyan right or wrong my country. Bener apa salah pokoknya dibela wong negaraku. Nah, jadi problem utamanya milih-milih kasih sayang. Oleh karena itu katanya masih solusinya apa? Mbok sudah ndak usah milih-milih, sayangi saja semuanya. Menyayangi semuanya bukan berarti memperlakukan sama semuanya loh ya. Mencintai semuanya itu bukan berarti terus, oh berarti tiap hari semua saya apeli, saya traktir Pak Yon, ndak ngono. Ya. Jadi perlakuannya ya sesuai posisinya masing-masing, tapi semuanya kamu sayangi, kamu hargai. Cinta itu kan kalau di Erich Fromm itu kan ada respect, ada responsibility, ada knowledge. Berarti kamu tidak boleh tidak mau tahu. Karena dalam cinta ada knowledge tentang siapapun. Tidak boleh tidak respect. Setiap orang punya kedirian, punya pendirian masing-masing. Tidak boleh tidak peduli, tidak ikut tanggung jawab, tidak care. Jadi cintai saja semuanya, tidak usah milih. Meskipun bukan berarti diperlakukan sama. Oh yang ini benar, yang ini salah. Karena dua-duanya aku cintai, yang benar aku puji, aku dukung, yang salah aku ingatkan. Itu namanya cinta. Bukan berarti karena dua-duanya saya cintai, yang ini benar, oke sip. Kamu juga tak cintai, kamu salah, salah tak anggap benar aja. Enggak, itu namanya enggak cinta justru. Kamu enggak care, enggak peduli. Jadi cintai semuanya. Tidak usah dipilih-pilih. Perlakukan tapi sesuai porsi dan proporsinya untuk menunjukkan cintamu. Itulah konsep universal love atau jin'ai. Oke, jadi relasi kita dengan siapapun harusnya adalah relasi cinta. Ini sebenarnya masih kurang naik. Kalau universal love ini kan masih sesama manusia. Ada lagi yang lebih tinggi, cosmic love. Cosmic love itu tidak cuma dengan manusia, dengan semua makhluknya Tuhan. Relasi kita harusnya cinta. Ini disebut cosmic love. Masih ada satu level lebih luas lagi, namanya divine love. Divine love, cinta ketuhanan, jauh lebih luas. Kalau orang sudah ada di level divine love, cinta ketuhanan, mahabbah kalau dalam tasawuf, pasti dia sudah cosmic love, pasti dia sudah universal love. Apalagi cinta-cinta yang parsial, romantik, pasti sudah. Kalau orang sudah di cosmic love, pasti di bawahnya juga sudah, tapi divine love-nya belum. Jadi maka dakilah cinta, makanya tapi awalnya tetap harus dari bawah. Dicintai satu demi satu sampai semuanya. Kemudian alam semesta juga dicintai dan puncaknya adalah divine love, cinta ketuhanan. Oke. Terus nah, ini ilustrasi kalimat dari Mozi. Ketika para penguasa tanah saling mencintai, tidak akan ada perang. Biasanya yang perang itu antara para penguasa. Kalau mereka saling mencintai, tidak ada perang. Presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia, kalau saling mencintai, tidak egois mikir keuntungan negara wilayahnya masing-masing, insya Allah tidak ada perang. Saat para pemuka saling mencintai, tidak ada lagi saling berebut kuasa. Jadi kalau mereka sama-sama saling mencintai, misalnya pilkada atau pemilu, ya ndak rame, ndak tawuran. Kampanye gitu ya, program saya begini, program sana begitu. Wah, program dia lebih bagus, ndak apa-apa lah, pilih dia aja, ngono. Jadi itu namanya fair, tapi kan ndak ada ya yang begitu. Ya, dimarahi sama partainya nanti. Tapi harusnya begitu, karena tidak mikir dirinya, yang dipikir negaranya. Jadi kalau sudah saling mencintai, tidak ada rebutan. Kita bareng-bareng ingin bikin negara ini bagus kok. Kalau memang dia lebih bagus, oke, malah saya dukung. Terus
Ketika sesama manusia saling mencintai, tidak ada lagi saling menyakiti. Kita kan sering semangat sekali ingin membuat orang yang tidak kita sukai tersakiti. Entah lewat kata-kata, entah lewat kalimat-kalimat. Kita tidak terima dia menyakiti kita, kemudian kita semangat sekali ingin menyakiti dia. Itu berarti memang podo wais, ingin saling menyakiti. Ya jangan mimpi ada kedamaian. Saat penguasa dan yang dikuasai saling mencintai, mereka akan murah hati dan patuh. Kalau penguasa dicintai, dia akan murah hati. Kalau rakyat yang dikuasai dicintai, dia akan patuh. Saat ayah dan anak saling mencintai, mereka akan saling mengasihi. Saat kakak dan adik saling mencintai, mereka akan harmonis. Kalau semua orang di dunia saling mencintai, maka yang kuat tidak akan menindas yang lemah. Yang banyak tidak akan menekan yang sedikit. Yang kaya tidak akan merendahkan yang miskin. Yang terhormat tidak akan meremehkan yang biasa. Yang cerdik tidak akan menipu yang sederhana. Hanya karena saling mencintai, maka bencana, perselisihan, keluhan, kebencian akan terhalang untuk lahir. Jadi kalimat yang terakhir itu penting. Kalau masih banyak bencana, masih banyak perselisihan, masih banyak kebencian-kebencian yang bertebaran, berarti memang kita kekurangan cinta. Atau cinta kita terlalu pilih-pilih, tidak universal, kurang luas. Oke. Terus, nah ini salah satu model berpikirnya Mozi adalah konsekuensialisme. Ini kalau bahasa filsafat sering disebut utilitarianisme. Jadi yang baik buruknya sesuatu dilihat akibatnya, efeknya, hasilnya. Katanya Mozi, urusan utama orang baik adalah untuk hidup yang bermanfaat bagi dunia dan menyingkirkan yang merugikan. Simpelnya begitu. Orang disuruh bermoral itu kan demi hidupnya biar nyaman, yang tidak enak pergi. Orang diberi aturan itu kan biar hidupnya enak, yang tidak enak tidak terjadi. Berarti apa katanya Mozi? Ya pokoknya dilihat hasilnya memang manfaat atau tidak. Tidak dilihat jenis perbuatannya, tidak dilihat dasarnya, motifnya. Yang penting coba hasilnya. Nah, ukuran dasarnya, ini parameternya antara lain 3. Tapi ini menyesuaikan zaman itu ya. Kalau zaman kita mungkin ya beda lagi. Tapi zaman itu yang diukur 3. Tertib, kaya, dan punya keturunan. Jadi ukurannya 3. Kenapa ketertiban? Ya saat itu zaman perang. Maka perilaku apapun yang bisa menyumbangkan ketertiban itu berarti manfaat. Tindakan apapun yang menambah perdamaian, menambah ketertiban berarti manfaat. Terus yang kedua, kekayaan. Kekayaan jangan diartikan kemewahan ya. Kekayaan itu maksudnya terpenuhinya kebutuhan. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Perilaku, tindakan apapun yang nanti hasilnya membuat orang terpenuhi kebutuhannya, maka itu perbuatan bermoral. Dan keturunan. Ini agak unik. Kenapa keturunan masuk? Karena zaman perang itu nyawa tidak ada harganya, habis-habisan sudah. Maka punya anak banyak jadi ideal. Karena masyarakatnya menipis. Berapa ratus tahun perang terus, itu ya wis keturunan jadi utama. Jadi tindakan apapun yang nanti menjamin, mendukung
lahirnya generasi baru yang berkualitas, maka itu perbuatan baik. Kalau bahasanya usul fikih ya hifdzul mal, hifdzun nasl. Jadi menjaga harta sama menjaga keturunan. Itu perbuatan baik. Kalau pakai kalimatnya Mozi, semakin orang kaya, maka dia semakin mungkin punya anak banyak. Itu bahasa reproduksi itu. Kalau yang miskin kan mikirnya berkali-kali lipat mau punya anak banyak. Maka terpenuhi kebutuhan, terus kaya. Kalau semakin banyak orang, maka dia akan semakin produktif. Kalau semakin produktif, terus apa? Ya semakin kaya. Jadi ini tiga ini saling berkait. Orang itu kalau dia kaya, maka kemungkinannya anaknya banyak. Kalau dia anaknya banyak, sumber dayanya akan banyak. Semakin produktif. Kalau dia semakin produktif, ya semakin kaya. Jadi lingkarannya di tiga ini. Makanya kalau di Jawa kan ada banyak anak, banyak rezeki. Kenapa banyak anak, banyak rezeki? Loh karena sumber dayanya banyak. Nanti jadi produktif. Kalau yang semula yang ke sawah cuma bapaknya, sekarang banyak anak, cepet nggarap sawahnya. Loh, banyak anak, banyak rezeki. Makanya kamu punya anak banyak, enggak apa-apa. Lumayan ya sumber daya Pak. Gitu. Semakin banyak nanti tambah produktif. Kalau produktif, nah, kenapa harus kaya? Karena kecenderungannya orang punya banyak kekayaan itu biasanya lebih mudah diatur, lebih patuh, lebih tertib, lebih murah hati, dan lain sebagainya. Kenapa mereka lebih ingin tertib? Ya karena mereka uangnya sudah banyak, hartanya banyak, pingin nyaman. Nyamannya kalau situasi stabil, tertib, lebih mudah. Nah, ini logikanya Mozi. Jadi dilihat efeknya. Yang penting mendukung tiga ini berarti baik. Teorinya namanya konsekuensialisme. Dilihat konsekuensinya. Oke. Nah, sekarang tentang kebenaran. Mozi juga dianggap punya sumbangan untuk berpikir logis. Benar itu yang apa sih? Yang pertama, kebenaran sesuatu itu usahakan ada dasarnya. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan satu kebenaran, usahakan ada dasarnya. Nah, dasarnya kebenaran yang paling mudah apa? Yang sudah disampaikan atau yang sudah dijalankan oleh orang-orang bijaksana sebelum kita. Oleh orang-orang pinter sebelum kita. Itu paling mudah sudah. Kalau kamu ingin ngomong biar tidak ngawur gimana Pak? Mudah. Kamu tiru saja. Kamu kutip saja, kamu ikuti saja pendapat-pendapat orang dahulu yang memang sudah jelas bijaksana, sudah jelas luar biasa. Itu berarti apa? Ada dasarnya. Sama kayak kalian kalau diskusi kan pakai istilah menurut tokoh A, menurut tokoh B. Nah, itu. Cuma tokohnya jangan sembarangan. Tokoh yang memang sudah terbukti orang ini bijaksana. Sudah terbukti orang ini bagus. Nah, itu berarti ucapan kita berdasar. Jadi itu cara paling mudah untuk mencari. Kalau ada yang tanya, dasarnya omonganmu apa? Loh, ini ada loh disebutkan di kitab ini yang nulis imam ini. Nah, itu kamu menang sudah. Sudah punya dasar. Oke, meskipun jangan ngawur. Kadang-kadang kan kamu sekedar pengen menang terus nyebut buku judulnya apa itu. Padahal bukunya ndak ada. Penulisnya siapa gitu. Oke. Nah, itu kan kaya Nasruddin itu kan waktu jadak debat bawa buku banyak, judulnya aneh-aneh. Ini buku apa Nasruddin? Oh ini tidak ada yang tahu ini buku, dia sendiri yang bikin. Jadi begitu diskusi, di buku ini ada, ngomong lagi di buku ini ada, musuhnya langsung nyerah.
Kenapa? Sudah takjub duluan dengan bukunya. Oke, tapi itu strategi. Karena memang berpikir itu butuh dasar. Orang itu kalau kamu tidak bawa dasar apa-apa, dasarnya apa kamu ngomong gitu? Ya pikiranku saja, itu biasanya tidak diterima. Dosenmu aja ragu-ragu. Jadi maka kebenaran itu standarnya kalau dia punya dasar. Paling mudah dasarnya dalam tindakan kebajikan orang-orang sebelumnya. Terus yang kedua, standarnya kebenaran itu kalau yang kebenaran yang kamu sampaikan mungkin dibuktikan. Jadi kalau di Mozi mungkin dibuktikan secara konkret. Tidak hanya omong kosong. Tidak hanya ngomong yang melayang-layang tidak ada buktinya. Jadi ada bukti konkretnya. Aku sayang kamu loh. Buktinya apa? Itu konkret harus. Tidak boleh hanya kata-kata atau tidak ada konkretnya sama sekali. Harus ada konkretnya. Aku benci kamu. Buktinya apa? Tapi buktinya tidak boleh juga kata-kata, tidak boleh juga hanya mengawang-awang. Harus ada bukti konkretnya. Di situ malah kalimatnya harus ada, bisa dibuktikan melalui panca indera. Maka kebenaran-kebenaran, kalimat-kalimat yang disampaikan secara sangat abstrak atau sangat subjektif tidak bisa dipedomani. Misalnya, hal ini hanya saya yang tahu. Orang sedunia tidak ada yang tahu. Ya sudah, wis PNDW. Tidak usah nyuruh saya ikut meyakini. Kan hanya kamu yang tahu. Hanya saya loh Pak yang merasakan. Ya wis kalau hanya kamu, ya wis PNDW ambil sendiri. Kan hanya kamu. Pernyataannya sangat subjektif. Yang bisa kita terima itu yang bisa dibuktikan. Ada kemungkinan dibuktikan. Kalau tidak, ya dipending dulu. Mungkin kebenaran-kebenarannya hanya subjektif. Tidak bisa dibuktikan. Ada lagi yang ketiga, mungkin diaplikasikan. Tidak hanya teori. Jadi, tidak cuma ada bukti konkretnya, tapi bisa diaplikasikan enggak? Bisa dijalankan enggak? Ada manfaat konkretnya enggak? Kalau yang kedua tadi kan bukti konkret. Kalau yang ketiga, manfaat konkretnya. Kalau hanya teori, enggak. Tadi, aku sayang kamu loh. Buktinya apa? Aku merencanakan nanti tiap pagi kamu kalau mau kuliah tak jemput. Kalau mau makan siang tak traktir. Kalau mau, ya. Cuma diaplikasikan enggak? Kalau hanya ngomong ya sama saja, berarti belum paripurna kebenarannya. Jadi menurut teorinya Mozi, kebenaran itu dasarnya jelas. Buktinya konkret, bisa diaplikasikan. Kalau hanya dasarnya saja masih belum. Harus ada dibuktikan konkretnya. Bisa dibuktikan saja masih belum, harus ada bisa diaplikasikan. Kalau hanya dalil saja masih belum. Harus dalil itu diuji kebenarannya secara konkret. Kemudian diuji aplikasinya. Diuji aplikasinya itu kalau bunyi dalilnya begitu, yang kita lakukan terus apa? Bisa enggak kita lakukan? Bisa enggak kita jalankan? Nah, itu namanya standar kebenaran versinya Mozi. Jadi ada dasarnya, ada kemungkinan dibuktikan, ada kemungkinan bisa diaplikasikan. Oke, tadi kan saya bilang dasarnya pandangan-pandangan terdahulu, raja-raja terdahulu, karena katanya Mozi, saya telah menentukan bahwa
Sesuatu yang paling benar diperbuat adalah menyesuaikan diri dengan jalan yang ditempuh oleh raja-raja bijaksana zaman dulu. Mencari pengertian-pengertiannya dan menguji perbuatan-perbuatan orang ke dalam ucapan-ucapan orang bijaksana zaman dulu. Jadi kalau kita mau nguji, mau ngecek kebenaran, jalan paling mudah adalah coba cocok ndak dengan kebijaksanaan tokoh-tokoh zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu sudah lebih terbukti. Tokoh-tokoh zaman dulu kan sudah jelas dijalankan sebelumnya. Kalau zaman sekarang kan levelnya masih berteori. Jadi makanya dasarnya tadi katanya Mosi coba dicek di raja-raja bijaksana, tokoh-tokoh bijaksana, orang-orang bijaksana zaman dulu. Oke, ini beberapa ilustrasi tentang konsekuensialismenya gagasannya Mosi. Suatu ketika ada penguasa Lu, raja Lu yang tanya pada Mosi, aku punya 2 anak, katanya Raja Lu. Yang satu suka belajar. Yang satunya lagi murah hati, suka bersedekah pada orang lain. Dari 2 anak ini, kira-kira mana yang aku jadikan putra mahkota? Jawabannya Mosi, ya saya tidak tahu. Mungkin yang mereka lakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan. Kalau hanya dilihat dia rajin belajar atau dilihat dia ini murah hati, belum bisa diputuskan. Karena bisa jadi itu hanya untuk dipuji, atau itu hanya untuk mancing biar diangkat jadi putra mahkota. Umpan dari seorang pemancing itu tidak dimaksudkan untuk memberi makan ikan. Menjebak tikus dengan makanan itu bukan berarti kita cinta pada tikus. Itu sindirannya Mosi. Jadi kalau anakmu kok tiba-tiba rajin membaca, yang ini tiba-tiba rajin sodako, nanti dulu. Jangan-jangan itu hanya umpan. Biar apa? Biar diangkat jadi putra mahkota. Umpan itu jangan dianggap. Kalau kita mancing pakai umpan, itu kan bukan berarti kita sedang memberi makan ikan kan. Wong ikannya yang mau kita ambil, yang kita makan. Kalau kita sedang menjebak tikus itu kan pakai makanan. Tapi kan niatnya bukan memberi makan tikus, tapi membunuh tikus. Jadi dilihat dari perbuatan lahiriahnya itu memberi makanan. Kamu kan kayak, wah ini murah hati sekali. Ikan di dalam air dikasih makan sampai dalam. Lu enggak, itu enggak ngasih makan ikan, itu malah justru mau ngambil ikannya. Jadi kalau ada temenmu kok beli racun tikus terus dikasih makan enak-enak tikusnya, kamu jangan, wah ini kamu murah hati sekali, tikus saja dikasih makan. Enggak, itu enggak ngasih makan tikus. Itu mau membunuh tikus. Jadi tidak bisa dilihat dari perbuatannya yang kelihatan. Melihatnya di mana? Coba cek tujuan dan akibat dari perbuatan itu. Coba tunggu dulu, nanti dilihat hasilnya. Cari tadi bukti konkretnya sama aplikasi konkretnya. Jadi tidak sekedar jenis perbuatannya. Sama kan, misalnya kalian, ini kalau dilihat dari jenis perbuatannya, kalian malam hari ini sama semua levelnya. Sama-sama hadir malam ini di sini. Tapi nanti dulu dilihat tadi output, outcome, dan impact-nya. Itu nanti yang menunjukkan kamu sukses atau tidak ngaji. Jadi tidak sekedar jenis perbuatannya. Nanti kalau dalam Islam kan nanti dimulai dari niatnya, jenis perbuatannya, dan macam-macam. Tapi yang jelas tidak bisa hanya dari bentuk perbuatannya. Tidak selalu kalau ada temenmu suka nraktir, suka nganter, kemudian tiap malam WA, itu berarti dia jatuh cinta.
Kamu harus teliti, harus jeli. Jangan-jangan ada pamrih yang lain. Jangan-jangan kayak tikus tadi ini sebenarnya mancing. Ada tujuan lain yang tidak terduga. Oke, jadi itu logika tadi yang disebut konsekuensialisme. Dilihat efeknya, dilihat akibatnya. Apa bisa, Pak, perbuatan sekarang kok melihat akibatnya di masa depan? Apa kita tahu masa depan? Ada ceritanya juga. Suatu ketika sahabatnya Mozi namanya Peng Sing Sengse. Boso, semoga benar, kalau salah dimaklumi. Oke, ya karena ilate bedo. Ini banyak kan sering kalian dengar kalimat masa lalu dapat diketahui tapi masa depan tidak. Mozi menjawab, bayangkan disuruh mengilustrasi. Misalnya orang tuamu yang di kampung. Suatu hari mereka dapat halangan. Sementara jarakmu dari mereka 30 mil. Waktumu hanya 1 hari. Kalau kamu bisa menjemput mereka, kalau mereka sampai tujuan dalam waktu sehari, mereka bisa selamat. Kalau tidak, mungkin mereka meninggal. Terus kamu punya kereta bagus. Satu kereta dengan kuda yang kuat, keretanya juga bagus. Sementara yang satu, kamu juga punya kereta, tapi kudanya lemah, keretanya juga bobrok. Kalau harus milih, kamu milih mana, katanya Mozi. Jadi kamu butuh segera ke kampung menjemput orang tuamu. Karena kalau tidak dijemput mereka bisa meninggal. Karena di sana ada virus corona. Ayo, zaman itu. Oke. Nah, kamu punya 2 kereta. Yang satu kereta yang bagus, yang satu kereta yang jelek. Kamu milih mana? Ya mesti aja Sengse jawabnya ya tentu kereta yang bagus, karena nanti mesti nyampenya tepat waktu terus sesuai rencana. Berarti apa? Kamu kan bisa menghitung masa depan. Kalau milih yang bagus bisa nyampe tepat waktu. Kalau milih yang jelek tidak bisa tepat waktu. Itu kan namanya membaca masa depan. Katanya siapa masa depan itu tidak jelas. Kalian kalau mau ujian belajar kan, itu berarti kalian percaya masa depan tidak sebagai sesuatu yang tidak jelas. Kalian yakin kalau belajar nilaimu bagus. Kalau nilaimu bagus, masa depanmu lebih baik daripada kalau kamu tidak belajar. Berarti apa? Masa depan itu bukan sesuatu yang sama sekali gelap. Kadang-kadang meramal itu tidak harus butuh ilmu gaib. Kamu butuh kecerdasan saja. Yang sangat cerdas, kamu bisa mudah membaca masa depan. Misalnya ada temanmu masih pacaran, tiba-tiba nginep di hotel berdua. Begitu paginya keluar, kamu bilang, wah, tunggu saja, bulan depan mesti hamil kamu misalnya. Loh, ini kan membaca masa depan. Kalau kamu tidak percaya masa depan, katanya siapa? Masa depan di tangan Allah. Sekali bisa jawab begitu, tapi tidak bisa kita prediksi kok. Emangnya ngapain nginep di hotel berdua? Masuk sholat tahajud kan enggak? Ya kan? Kan kita bisa membaca. Jadi enggak lah, masa depan ya bisa dibaca. Katanya siapa? Hanya masa lalu yang kita ketahui, masa depan masih gelap. Ya, kita hidup punya harapan, merancang itu kan untuk masa depan. Berarti masa depan bisa dibaca sejak sekarang.